Mungkin sebelumnya tanaman hias itu hanya orang taunya pamerannya adalah di outdoor. Nah, kami mau meningkatkan nilai tambah dari tanaman hias itu sendiri sehingga pamerannya kami bawa ke dalam ruangan, yaitu di indoor. Halo sahabat Rubu, saya Zaratul Mila. Kali ini saya berada di Floi Expo, yaitu Floriculture Indonesia International Expo yang diselenggarakan di ISBS di City Tangerang dari tanggal 28 September sampai 1 Oktober. Nah, untuk sahabat Rubus yang pecinta tanaman hias wajib banget nih datang ke sini. Pengen tahu keseruannya kayak apa? Yuk ikuti terus perjalanan hari ini. Floriculture Indonesia International Expo merupakan pameran tanaman hias terkemuka di Indonesia. Di tahun ini, Floi 2023 menghadirkan lebih dari 150 eksibitor yang berasal dari lokal dan mancanegara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, hingga Filipina. Floi Expo diharapkan tetap menjadi wadah untuk memfasilitasi Floi 2023 resmi dibuka oleh Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Peresmian disimbolkan dengan penyiraman tanaman hias yang bernilai fantastis. Floi ini sudah dilirik oleh internasional sebagai satu event yang bisa kita kembangkan terus. Tadi saya sarankan ke Pak Eri untuk di event ini terus diperbesar, ekosistemnya dilengkapi, sehingga ini bisa menjadi salah satu kalender dunia. Karena kita juga pasti orang akan mau lah datang ke Indonesia karena kita kan marketnya cukup besar kita juga. Kita juga punya paritas jenis tanaman yang bukan saja dari luar tapi juga dari alam kita yang cukup banyak, dan teknologi budidaya pengembangan juga sudah cukup berkembang. Talent hobiisnya kita juga kuat gitu, dan itu penting di dalam industri seperti tanaman hias ini. Karena itu maka event seperti ini menjadi penting, dan kita butuh event seperti ini untuk bagian dari strategi besar promosinya ya ke dunia. Floi 2023 hadir membawa hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada di tahun lalu. Sahabat Rubus, kali ini aku bersama dengan Pak Adri, Ketua Floi 2023. Iya. Pak, saya mau nanya nih, apa yang membuat beda Floi 2023 dengan Floi 2022? Yang membuat lebih beda tentu saja yang pasti pertama lokasi kita jauh lebih besar, dan eksibitor kita jauh lebih banyak dari tahun kemarin sekitar 100-an, sekarang di atas hampir 120 sekian, dan banyak eksibitor dari luar negeri, dari mancanegara lain, bukan hanya Indonesia saja. Ada dari Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, Thailand, ya itu. Kenapa memilih tagline Rooted in Tradition and Bloom in Innovation? Ya kita ingin ingin mengembangkan tanaman hias Indonesia yang hanya dikenal oleh orang Indo aja, orang kita saja, tapi kita pengen memperkenalkan ke halayak luas, ke mancanegara lain juga, karena endemik tanaman kita banyak yang diminati sekali oleh negara lain, sedangkan di Indonesia hanya ditelantarkan begitu saja, di luar negeri sangat dihargai gitu. Jadi Floi ini juga ajang untuk promosi. Betul. Iya, tanaman endemik lokal. Betul. Apa harapan Bapak dari terselenggaranya Floi di 2023 ini, Pak? Harapannya yang pasti semoga tanaman hias ini semakin luas lagi cangkupannya, tidak hanya karena kita di Indonesia, kita mengejar untuk pasar internasional, dan tidak hanya tren tanaman hias ini hanya musiman seperti yang orang kenal pada dulunya. Ya, ini akan menjadi memang tren setiap tahunnya, tidak hanya 2-3 tahun terus menghilang. Semoga untuk kedepannya dengan diadakannya Floi setiap tahunnya, setiap tahun itu akan ada tren tanaman yang berbeda terus.
Kalau inovasinya apa Pak yang lagi sedang booming atau dikembangkan di tahun 2023 ini Pak? Jadi sebenarnya untuk booming ya memang berkelanjutan tetap aroid ya. Cuman karena memang diperlukan tanaman potland karena lahan semakin sempit ya, bangunan semakin tinggi itu ya memang yang dari sebelumnya ini. Jadi banyak beberapa tanaman yang kita untuk meningkatkan oksigen ya. Jadi beberapa anak-anak muda itu sudah mulai masuk ya. Jadi ke ranah pribadinya. Nah sekarang ini yang lagi banyak dikembangin ini adalah untuk tanaman di aroid khususnya itu pertama itu potplant. Yang kedua sekarang ini adalah tanaman yang di dinding. Ya, jadi bisa tanaman berambah, bisa tanaman seperti paku-pakuan ya. Jadi nanti kita akan berkembang lagi selanjutnya itu adalah karena dipanggilnya piparium. Piparium itu kan sebenarnya ada 3 ya. Jadi paludarium, terus terrarium sama akuarium ya, aquascape. Yang sekarang ini banyak beberapa tanaman untuk aroid itu untuk sebagai dekor di paludarium. Dia sebagai satu soft landscape-nya, hardscape-nya kan kayak batu, kayak kayu-kayuan. Nah ini dia, ini yang akan pemakaiannya cukup banyak, gitu. Nah disitulah harapan kita tanaman untuk hias ini ya, ornamental plant ini berkelanjutan terus. Saya Rosina Raprianti, Ketua Umum dari Perhimpunan Florikultura Indonesia. Tahun ini FLOY 2023 adalah pameran yang kedua yang diselenggarakan oleh PFI bekerja sama dengan Indonesian Aroid Society dan juga berkolaborasi dengan Diandra Event. Ini pameran yang kedua. Kali ini kita mengangkat tema Rooted in Tradition and Blooming in Innovations. Jadi lebih lebih memperkenalkan inovasi-inovasi yang ada di industri tanaman hias. Contohnya adalah penggunaan grow light untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, ada juga memakai humidifier dan lain-lainnya. Nah, pembedanya dengan tahun kemarin itu adalah pameran yang pertama kali yang kami luncurkan, lebih memperkenalkan untuk membedakan industri tanaman hias dengan sebelumnya. Mungkin sebelumnya tanaman hias itu hanya orang taunya pamerannya adalah di outdoor. Nah, kami mau meningkatkan nilai tambah dari tanaman hias itu sendiri sehingga pamerannya kami bawa ke dalam ruangan, yaitu di indoor. Nah, harapannya sih untuk tahun ini semakin banyak orang yang menghargai tanaman hias. Jadi lebih ke arah untuk mungkin dari peningkatan ekonominya, juga menghargai lebih ke arah keberlanjutan dari tanaman hias itu sendiri gitu ya. Jadi untuk gimana caranya untuk melestarikan lingkungan, karena itu sejalan juga dengan visi misinya PFI. Nah, untuk yang pameran kali ini sebenarnya ini juga adalah salah satu cara untuk mempromosikan tanaman hias kepada masyarakat umum. Jadi untuk meningkatkan nilai dari industri tanaman hias itu sendiri. Nah, pada 2022 selain dari Expo kami juga mengadakan conference. Nah, tahun ini memang kami tidak mengadakan conference tapi lebih banyak ke acara talk show dan workshop. Jadi kami merasa pada industri tanaman hias kali ini kami lebih melihat kebutuhan dari para konsumen sendiri. Jadi lebih banyak memang membutuhkan pengetahuan, terus ya juga pelatihan mengenai tanaman hias, sehingga acara yang kami angkat adalah lebih banyak ke acara talk show, workshop, dan juga ada kontes tanaman hias. Selain itu juga ada acara lelang dan acara peluncuran tanaman hias baru. Jadi ada hibrida-hibrida baru yang memang ditampilkan di FLOY 2023 ini. Nah, hibridanya itu ada ya Sansevieria, ada juga dari Aglonema dan juga dari Aroid sendiri. Kehadiran hibrida baru ini memang sangat dibutuhkan kalau di industri tanaman hias, sama seperti dunia fashion. Jadi kalau misalkan ada memang model-model yang baru, jadi tanaman hias itu sendiri juga ada yang baru, nah orang akan lebih tertarik untuk mengoleksi lebih banyak lagi.
Tak hanya bisa melihat tanaman-tanaman hias, pengunjung juga bisa mengikuti beragam talk show dan workshop, serta melihat kontes-kontes tanaman hias. Miss, where you come from? We are from the Philippines. What's your name? I'm Glory. Glory. Yeah. Glory, I wanna ask, what do you think about this event FLOY 2023? Oh, the floor. Actually, it's the same. We are not new to this like events because we also go to Thailand. But this is the first time this kind of show here in Indonesia that we went to, and I think it's really nice because there's like a lot and like a wide variety of plants that you can choose from. And the plus points is that it's air conditioner here. Yeah, it's not panas. Yeah, You know panas? Yeah, I know panas. Yeah. You are just visitor or exhibitor? We are just visitor. Oh, visitor. We import plants from Indonesia and Thailand also. Oh, Yeah. yes. Thank you so much. Terima kasih. Selamat siang, dengan Mas siapa namanya? Mas Faris Dari Bogor. Mas Faris, kenapa bisa tertarik untuk datang ke FLOY ini, Mas? Banyak tanaman-tanaman yang belum saya lihat sih ya, kulturan-kulturan baru sama tanaman variegata baru gitu. Nah, saya lihat Mas udah beli apa Iya. Mas? Kalau boleh tahu? Ini aku beli tanaman karnivora ya, nambahin koleksi aja sih, belum pernah punya. Jadi buat pengalaman baru buat melihara tanaman karnivora. Oh gitu, jadi Mas tuh suka koleksi tanaman ya Mas? Iya. Menurut Mas nih, pendapat Mas FLOY 2023 ini gimana sih Mas? Saya belum pernah ke yang sebelumnya ya, tapi kalau menurut saya yang 2023 ini lumayan jauh ya, terus ditambah kayaknya makin banyak tanaman variasi baru gitu daripada yang sebelumnya. Kayak sekarang kan udah ada kulturan Jupi yang variegata tuh, itu keren banget. Kebun Raya juga turut memeriahkan acara FLOY 2023. Ada 4 kebun raya yang bisa Anda jumpai di acara kali ini. Nah, sahabat Trubus, di FLOY 2023 ini juga dihadiri oleh kebun raya yang ada dari 4 ya Pak. Betul. Kebun Raya Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan Kebun Raya Bali. Nah, di sebelah saya ada Pak Junaidi, perwakilan dari Kebun Raya. Apa kabar Pak? Baik, Mbak. Pak, boleh dijelasin sedikit nggak Pak, apa yang dibawa Kebun Raya ke FLOY ini Pak? Kita dari Kebun Raya, 4 kebun langsung mendisplay di sini. Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, tapi digabung dengan Bali. Nah, untuk Kebun Raya Bogor kita bawa temanya adalah tema tanaman tropical rainforest ya. Jadi di situ ada kayak paku-pakuan dan sebagainya. Jadi temanya memang seperti di hutan, ada selasa dan sebagainya. Lalu untuk Purwodadi ini adalah temanya kita Platycerium. Nah, di sana kan memang tahun ini kan Platycerium diangkat juga di dalam FLOY ini selain anthurium. Nah, Platycerium kita ini istimewanya adalah kita bawa memang yang ukurannya super jumbo dan sangat besar. Dan untuk Bali di sini kita bawa tanaman khas Bali, tanaman buah, yaitu tanaman buah salju atau Inga edulis dari famili Fabaceae. Nah, ini seperti ini Mbak buahnya. Oh, ini? Nanti boleh dicoba. Ini adalah Inga edulis. Ini sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, tapi tanaman asli dari Amerika Selatan. Tetapi di Bedugul, khususnya di Bali, di kawasannya, sudah ditemukan sejak tahun 1990. Tapi kalau catatan di Bogor, ini sudah ditanam sejak bulan Mei tahun 1981. Nanti boleh dicoba. Disebut di Bali adalah buah salju. Oh, buah salju. Iya, disebut buah salju karena daging buahnya itu berwarna putih dan ketika dimakan itu teksturnya seperti es krim. Disebut juga dia dengan ice cream beans kayak gitu. Kalau Cibodas adalah dia temanya memang tanaman dataran tinggi. Di Cibodas itu kan dataran tinggi basah. Jadi memang banyak terdapat aneka macam tanaman hias seperti ada anggrek cimbidium, cattleya. Juga konsepnya ada di sana kan ada taman lumut. Maka kita hadirkan konsep taman lumut di booth-nya Cibodas. Nah, itu dia keseruan di FLOY 2023. Ada banyak banget tanaman hias yang bisa kamu temui di sini. Exhibitornya nggak cuma dari lokal aja, juga ada dari mancanegara seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan banyak lagi. Untuk kamu pecinta tanaman hias, wajib banget datang ke FLOY. Kalau masih belum sempat di FLOY tahun 2003, kamu bisa menantikan FLOY di tahun berikutnya ya.